Di sini kita akan belajar tentang kerja bangku. Pertama-tama Bapak akan memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Nama Bapak Muhammad Rajab Al-Badri, bisa dipanggil Rajab. Siapa ketua kelasnya? Saya. Boleh dipimpin doanya. Berdoa untuk memulai pelajaran kita ini. Berdoa. Berdoa selesai. Di sini Bapak belum kenal kamu semua. Boleh minta absennya? Absen kelas? Sekali. Terima kasih ya. Ya, Bapak di sini belum kenal kalian semua. Di sini Bapak mulai absen dulu ya. Abi Pratama. Saya. Ade Dwi Setiawati Gultom. Ahmad Supardi. Ahmad Dinoval. Arya Kurniawan. Saya. Diva Fadila. Faizul Baraka. Gusti Dafa Sandia. Muhammad Akbar Bukhari. Andre Irfan Pratama. Rizky Sumantri. Marwa. April. Kenapa ini? Reka Mayora. Nah, di sini kita akan belajar tentang teori kerja bangku dan penjelasan peralatan bangku. Ada yang tahu teori kerja bangku itu apa? Saya Pak. Apa itu? Kerja bangku itu dari dasar Pak yang harus dikuasai dalam mengerjakan pembuatan tugas secara manual. Oke. Itu betul. Nah, di sini kita akan membahas pokok pembahasan kita. Di sini ada alat-alat untuk kerja bangku, yaitu kita akan membahas alat-alat apa saja yang digunakan pada kerja bangku. Kedua itu fungsi-fungsi untuk kerja bangku, apa saja fungsinya, dan ketiga itu cara pengoperasiannya. Nah, di sini, kerja bangku itu adalah pekerjaan perkakas tangan yang digunakan untuk melakukan pembentukan, perbaikan dan perakitan. Nah, di sini
banyak ya contohnya, yaitu meja ini juga termasuk kerja bangku. Di sini semuanya rata-rata kerja bangku dibuat menggunakan tangan. Misalnya meja ini pertama kali itu dibentuk dulu, sudah tuh memulai perakitan, dan ketiga perbaikan ini bertujuan untuk finishing atau melihat kurang atau lebihnya benda tersebut. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Ini ada contoh-contohnya, misalnya mengikir, mengetek, menggeringkan, melukis. Kenapa melukis juga termasuk kerja bangku? Ada yang tahu? Tidak tahu. Karena dia dengan di sini sudah dijelaskan dilakukan di atas meja dengan peralatan tangan. Jadi melukis itu bisa juga masuk kerja bangku. Selanjutnya itu tuh ada menandai, menggergaji, menekuk, mengepor, dan pekerjaan merakit serta finishing. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis peralatan kerja bangku. Di sini ada raku, gergaji besi, kikir, mistar siku, mistar biasa, penggores, palu besi, ada juga penitik. Nah, di sini raku bisa dibaca boleh ya, pipa-pipa baja dan bahan logam lainnya. Selanjutnya kikir adalah salah satu alat yang paling penting dalam pekerjaan kerja bangku. Kikir memiliki batang baja yang mempunyai gigi pemarut yang bahan dasarnya dibuat dari bahan baja karbon tinggi. Selanjutnya ada mistar siku. Coba dibaca. Mistar siku digunakan untuk mengukur suhu siku atau 90 derajat. Nah, di sini mistar siku itu tuh untuk kita mengetahui apakah sudut ini pas dengan 90 derajat atau dia membentuk L. Selanjutnya ada mistar. Mistar ini berfungsi untuk mengukur panjang, tinggi, lebar dari suatu benda. Ada lagi yang namanya penggores. Coba Irfan, baca Irfan. Ya. Penggores adalah suatu alat yang sederhana dan digunakan sebagai alat tulis untuk melukis benda kertas. Alat ini dibuat dengan ujung yang runcing dan tajam serta lebih keras dari benda kerja yang digores. Nah, ini untuk penggoresnya dilakukan dengan cara menyesek atau menggores. Selanjutnya palu besi. Coba tulis. Palu besi untuk mengukur benda kerja seperti mengaku, menghancurkan, dan menempah. Nah, kalau palu besi ini sudah tahu semua kan? Nah, coba penitik dibaca oleh Abi. Penitik adalah suatu proses penanggalan dengan cara menekan pada bagian yang diinginkan di benda kerja. Nah, inilah jenis-jenis peralatan kerja bangku yang
jenis peralatan kerja baku. Ini belum semuanya disebutkan, ini salah satunya saja. Nah, di sini Bapak punya video bagaimana cara pengoperasiannya. Pastikan tinggi dagu posisinya telah sesuai. Pengecekan sederhana dapat dilakukan dengan menggunakan siku tangan. Pak, izin dulu Pak. Isi. Boleh. Penggunaan gergaji besi. Pastikan dagu gergaji terpasang dengan arah mata gergaji menghadap ke depan. Pasang tegang kerja pada dagu dan jepit dengan kuat. Posisi saat menggergaji yang benar yaitu posisi kaki depan ditekuk dan posisi kaki belakang diluruskan. Saat. Nah, di sini posisi menggergaji itu tuh yang bagus itu contoh ke depan. Dan posisi kaki belakang diluruskan. Tangan seperti diayunkan dan satu lagi memegang yang ujung ini agar kita menggergaji stabil. Aku menggergaji, berikan tenaga pada gerakan mendorong ke depan. Sebaliknya, gerakan menarik ke belakang tidak perlu dengan tenaga. Penggunaan gigir. Perhatikan cara memegang gigir. Saat pekerjaan menggigir, seimbangkan tekanan tangan pada alat gigir agar hasil pengigiran dapat merata. Gerakan dan posisi kaki saat menggigir sama persis dengan posisi menggergaji. Nah, sama persis sama dengan gergaji, yaitu condong ke depan. Bersihkan gigir setelah selesai digunakan dengan sikap belajar, kemudian taruh gigir secara berjajar atau tidak dipakai. Penggunaan siku. Sejajarkan siku dengan benda kerja sedemikian rupa untuk memastikan permukaan benda kerja telah rata dengan sudut membentuk siku. Untuk mengecek tanah permukaan benda kerja dapat dengan diterawang ke arah sinar atau cahaya. Penggunaan mistar dan penggores. Gunakan mistar baja pada permukaan benda kerja untuk menentukan ukuran yang diinginkan. Kemudian, gunakan penggores untuk menandai ukuran yang dikehendaki. Penggunaan ukuran yang Ini cara penggunaan penggores dikehendaki. pada benda kerja. Penggunaan palu besi dan keriting. Nah, ini menggunakan palu besi dan keriting. Pastikan keriting berdiri tegak lurus dengan benda kerja. Kemudian, pukul dengan palu besi dengan mantap. Selanjutnya, titik yang dibuat dapat sebagai titik senter saat melakukan pengukuran. Saat Titik ini juga bisa untuk center mengebor. melakukan pengukuran. Ya, sobat juridu, demikian tadi pengenalan kerja baku. Nah, itulah cara pengoperasian atau cara penggunaan dari
dari alat-alat tersebut. Nah, di sini Bapak punya soal, kalian kerjakan, ini kuis ya. Coba nih Pak Bani. Nah, itu kuisnya diambil nilai ya. Jadi tolong isi yang benar. Kalau ada yang kurang jelas tanya ya. Ayo kerjakan. Banyak. Sudah Pak. Sudah. Coba. Easy. Gampang. Sudah. Ada Pak. Sudah. Iya. Iya. Sudah semua? Nah, kita telah belajar tentang teori kerja bangku dan penjelasan peralatan kerja bangku. Boleh. Nah, di sini siapa yang ingin bertanya atau kurang jelas? Oh, sepertinya sudah jelas semua ya. Nah, sekarang Bapak yang tanya, dari materi teori kerja bangku dan penjelasan peralatan kerja bangku ini apa kesimpulannya? Ya, Praktik kerja bangku adalah suatu praktek yang membutuhkan kesabaran, keuletan, serta ketelitian dalam pengerjaannya. oke. Siapa lagi? Boleh. Kerja bangku, praktik kerja bangku adalah kegiatan untuk menyelesaikan suatu kemampuan siswa dalam mengaplikasikan teori ke dalam praktek. Oke. Semuanya betul ya. Tapi di sini Bapak akan memperjelas. Praktik kerja bangku itu adalah praktik yang membutuhkan keuletan,
serta ketelitian dalam pekerjaan. Tadi betul Gusti. Nah, yang selanjutnya kegiatan untuk menyelesaikan suatu job sheet dengan menggunakan cara manual sebagai bekal siswa untuk melatih kemampuan siswa dalam mengaplikasikan teori ke dalam praktek. Nah, yang selanjutnya itu penggunaan setiap alat-alat perkakas, maka hendaknya selalu memperhatikan prosedur pemakaiannya sehingga alat-alat perkakas dapat digunakan secara maksimal sesuai dengan fungsi dari setiap alat-alat perkakas tersebut. Nah, selanjutnya kita akan ke bengkel ya. Nanti kita akan membuat sudut 45 derajat atau palotra nanti. Nanti kalian sendiri yang pilih. Nah, sekian dari Bapak. Silakan ketua kelas untuk tutup kelasnya. Doa tutup. Untuk pembelajaran kita ini mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong lah. Silakan ketua kelas untuk tutup kelasnya. Doa tutup. Menutup pembelajaran kita ini mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.